المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واحفظها أي الدعوات بما أوردناه في كتاب الدعوات من كتاب إحياء علوم الدين. واحفظها lan ngreksa sira. Waqfadha lan ngreksa sira ing mengkono-mengkono doa-doa itu yang telah disampaikan di atas itu. Ayat ad-da'awati tegese pira-pira doa memang setengah saking perkara auradnahu kang nekake sapa kita ing ma ai akhbarnahu tegese ngadirake kita ing ma wa zakarnahu lan nutur sapa kita ing ma fi kitab ad-da'awati ing dalam kitab pira-pira donga min kitab Ihya Ulumuddin saking kitab Ihya Ulumuddin. Fatu mongko donga sira bi jamiha kelawan sekabehane da'awat. Fatu mongko donga sira bi jamiha kelawan sekabehane da'awat in qadar talamun bisa sira mampu sira alaihi ing atase jamiha. Wafat lan ngreksa sira minha saking da'awat ma ing perkara tarahu kang ningali sira ing ma tarahu kang ningali sira ing ma au faqa hale luwih nyocoki au faqa hale luwih nyocoki bihalika kelawan keadaan sira tingkah sira wa arqalan luwih ngelemesake wa arqalan luwih ngelemesake likol bikamaring ati sira wa akhfalan luwih ringan ala lisanika ing atase lisan sira kama kala kaya oleh dawuh ing ma kama kaya keterangan kala kang dawuh ing masawa Syekh Al-Ghazali wa minad da'awat lan iku setengah saking pira-pira donga al-mazkurah kang den tutur fil Ihya dalam kitab Ihya doa Sayyidina Ibrahim Al-Khalil utawi dungane Gusti kita Nabi Ibrahim Al-Khalil kang dadi kekasih Gusti Allah alaihi salam. Wa man utai sapane wong dak iku donga sapa man bizalika kelan kono-kono doa Sayyidina Ibrahim bizalika kelan kono-kono doa Sayyidina Ibrahim ida asbahana lekane manjing isu sapa man lek gelem donga iki faqat adda moko teman-teman nekane sapa man syukra yaumihi ing syukur ing dalam dinane man. Dalam sehari itu orang mau berdoa dikatakan dia telah bersyukur. Wa huwa utawi dongane Sayyidina Ibrahim itu apa? Iku Allahumma dongane Allahumma tu Allah hada utawi iki awak ingsun. Hada utawi iki awak ingsun iku khalqun kejadian atau ciptaan jadi kang anyar faftahku mongko buka Tuhan bukalah Tuhan faftahu mongko buka Tuhan ing khalqun jadi alaihi atase ingsun bi ta'ati kelawan ngebekti Tuhan. Waktu bulan mugi mungkasi Tuhan ing khalqun jadi lima ingsun bimaghfiratika lawan pengapura Tuhan waridwanika lan keriduan Tuhan warzuqni lan mugi paring rezeki Tuhan ing ingsun fihi ing dalam khalqun jadi rezekine apa hasanatan ing kebagusan takbaluha kang nampa Tuhan ing hasanah takbaluha kang nampa Tuhan ing hasanah min saking ingsun wa zakkiha lan mugi bersihake Tuhan ing khalqun jadi lima ingsun wa malang perkara amirtu kang nglakoni sapa ingsun ing dalem min sayiatin bayane saking Allah kejelekan Fakfirha mungkin ngapura Tuhan Fakfirha mungkin ngapura sapa Tuhan sayyi'ah
lima ingsun inaka sak temene Tuhan ghafurun iku zat kang akeh pangapurane rahimun tur welas asih wadudun tur banget welas karimun tur kang mulya zat kang mulya Omin hai kusneka saking ta'awad tu aku atabatul gulami tumone atabatul gulam Waktu kuliah teman-teman dan riwayatake fil manami dalam waktu dulu ya ada seseorang yang dimimpikan kemudian diajari doa ini. Faqala mongko dawuh sapa atbatul gulam atau utbatul gulam dakhaltu mancing ingsun. Nah, dia itu mimpi kemudian dia bercerita. Dakhaltu mancing sapa ingsun al jannah ing swarga bi hadhil kalimat lan kira-kira kalimat. Dungane ngene Allahumma tu Allah ya hadil mudillin hidayahkan paring hidayah maring pira-pira wong kang kesasar wa rahimal muznibi lan zat kang welas asih maring pira-pira wong kang dosa wa mikila asratil apa itu asratil gai saksa wa mukila asaratil asirin lan apa jenenge ngapura keluputane pira-pira wong kang luput irham mugi welas Tuhan abdaka ing kawula Tuhan dal khotor kang anduweni dal khotori kang anduweni kerentek al-azimi kang agung wal muslimin lan pira-pira Islam kulihim yo sekabehane muslimin ajma'in ahli sekabehane waj'alna dan mungkin dadi Tuhan ing kita minal akhyari setengah saking pira-pira kang bagus al marzuqina pira-pira kang den paringi rezeki sapa wong sing bagus iku alladzina rupane wong akeh an amta kang paring nikmat Tuhan alaihi dengan atase alladzin minan nabiyyin bayani saking pira-pira nabi wasiddiqin lan pira-pira wong jujur wasyuhada lan pira-pira wong bener maksudnya jujur yang membenarkan agama gitu loh maksudnya wasyuhada lan pira-pira wong mati syahid wasalihin lan pira-pira saleh amin ya rabbal alamin. Cerita sih ya toh kan langsung gas ya toh gaspol ini sebetulnya pantas-pantasan aja ya saya ini kan baru masuk pertama kali ini setelah hari raya jadi sekalipun sudah melewati bulan Syawal tapi kan bau-bau Syawal kan masih ada gitu ya. Mungkin kita banyak kesalahan-kesalahan ketika saya mendampingi sampean bisa saja bacaan-bacaan kitab saya banyak yang salah, banyak yang atau saya mungkin ada marah dan sebagainya. Ya bukan mungkin ada, memang ada, nah itu ya. Walaupun tujuan saya tidak seperti sampean, tapi tentu ini sebagian ada yang mengganjal di hati sampean, ya. Nah itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting saya sudah minta maaf. Dimaafkan gak dimaafkan itu urusan kamu dengan Allah ya. Saya sudah minta maaf. Semoga kita nol lagi setelah ini, gak ada dosa baru besok mulai dosa baru lagi gitu kan. Oh namanya manusia kok minta clear itu tidak bisa. Ada dulu seorang wali ketika dia itu tawaf di Baitullah. Nah setelah tawaf itu kan disunahkan mencium Hajar Aswad, sholat di Maqam Ibrahim, kemudian doa di Multazam. Nah, Multazam itu ma bainal bab wal Hajar Aswad. Jadi ibaratnya ini Ka'bah ini kotak begini ya. Di sini Hajar Aswad nih. Hajar Aswad memang posisinya di sini. Jadi Indonesia itu ada di timurnya. Hajar Aswad di sini. Di sini Rukun Yamani, di sini Hijr Ismail ya. Nah, di sini Hajar Aswad. Nah, di sini pintu. Nah, antara Hajar Aswad dan pintu ini namanya Multazam. Multazam itu ya bisa disebut sebagai tempat yang dijanjikan, tempat yang memang
Harusnya di situ doa-doa. Nah, itu di antara tempat paling mustajab doanya itu rebutan itu. Saya tiap ke sana belum tentu dapat saya. Ya. Pertama saya pikir-pikir, masa di depan rumah Allah kita sanggup untuk sikut-sikutan gitu ya. Ada seorang wali itu setelah itu terus doa di multazam. Doanya apa? Doanya gimana? Ya Allah, ini tempatmu yang mustajab, ini tempatmu yang orang meminta apa saja engkau janjikan akan dikabulkan. Untuk itu aku meminta kepadamu ya Allah, agar setelah dosa-dosaku ini diampuni, jangan lagi engkau berikan aku kesempatan untuk berbuat maksiat. Nah Allah itu seketika itu gak lama kemudian kirim ilham ke dia. Dikasihlah ilham oleh Allah, kasih tahu, ngawut aja kan. Tunggu lo tepi jurang dong modelnya ya tuh. Tuh. Akhirnya itu seperti perasaan dia itu sedang berdialog. Kemudian ditanya, ngawut aja kamu itu kok. Doanya kok minta setelah dosamu diampuni sekarang kok kamu tidak berbuat dosa atau maksiat lagi seumur hidupmu. Bukankah itu baik ya Allah? Ngawut aja. Buat apa sifat rahmatku dan sifat pengampunku kalau kemudian tidak ada maksiat sama sekali di dunia ini? Itu loh. Ya ini bukan berarti itu jadi alibi kalian ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Habis kita maaf-maafan nol, kita mulai dosa baru gitu ya. Ya sudahlah, pengennya itu seminimal mungkin berbuat dosa, berbuat kesalahan dan sebagainya. Atau mungkin ada ya otokritik dalam dirimu cuma gak wani ngomong dengan aku. Terkadang kalau saya baca itu kan jarang saya ulangi ya kan. Kalau dulu saya masih ngajar di MA situ, kalau baca itu saya ulang-ulangi. Ya. Lama-lama saya mikir, ya Allah, kenapa kok saya ini kok berjiwa tape recorder bisa di bulan baleni gitu. Harusnya saya kan berjiwa radio, mana ada radio di bulan baleni ya toh. Harus gitu. Jadi lama-lama saya pikir, kayaknya enak jadi radio deh. Wah, kalau begitu Pak Bahrul itu udah asik. Ya apa gunanya? Kalian itu punya makna sekian banyaknya kan bisa bantu yang lain ya toh. Begitu maksud saya. Alasannya memalas kayaknya begitu ya. Begitu. Nah, jadi orang itu tidak bisa, orang itu terus ingin clear dari maksiat itu tidak bisa, bohong gitu. Dan itu justru bertentangan dengan informasi dari Al-Quran. Ya, wal asri innal insana lafi innal insana, pakai inna. Anda yang belajar nahwu sorof, inna itu artinya taukid untuk menguatkan sungguh. Nah, berarti tenanan berarti. Demi masa pertama Allah bersumpah. Ya, kalau Allah terserah bersumpah atas nama apa saja. Kalau Allah bersumpah atas nama dirinya atau atas nama ciptaannya, hari, waktu, ya itu kan ciptaan Allah semua. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya jenisnya manusia. Di situ insan itu pakai alnya namanya al jinsiyah. Sesungguhnya jenisnya manusia. Siapa ya? Siapa saja. Mau yang kulitnya kuning kayak hitam, putih. Oh, kulit putih aja ya? Sapi berarti ya. Kuning, kemerah-merahan, hitam sekali kan gitu ya. Oh, coklat sekali gitu. Macam-macam. Pokoknya jenisnya manusia. Kalau sudah casingnya manusia, lafi khusrin. Inna, kemudian masih ada lam. Lam itu untuk menguatkan. Yakti ing dalam kerugian dia. Sungguh manusia itu pasti gitu loh. Sesungguhnya jenisnya manusia itu pasti dalam kerugian. Si kurang piye? Sesungguhnya itu sudah menguatkan. Pasti itu lebih menguatkan lagi. Jadi misalkan derek perutku lapar. Ya mungkin kamu menganggap saya lapar biasa saja. Kalau kemudian saya tambahi sungguh perutku lapar, itu berarti kan ingin meyakinkan kepada Anda bahwa ini betul-betul lapar. Ojek kurang, sungguh perutku lapar banget. Lho kuwi lek sing dijak ngomong ra paham goblok berarti ya. Iya kan? Gus Yuski rawuh. Mungkin informasi biasa saja. Sungguh
Gus Dur iki rawuh. Itu sudah ingin lebih menekankan toh. Sungguh beliau betul-betul rawuh. Lho lek gak percaya bandemen taan ndas kuwi. Antum sandal jam goblok men toh. Lah itu informasinya dari Allah itu begitu. Manusia itu sungguh-sungguh dalam kerugian. Artinya seandainya kita ini terjerumus dalam kesalahan, wajar karena kita gelarnya manusia. Ngono lho. Nah, kemudian Allah memberikan solusi illal ladzina amanu, kecuali sing gak rugi orang-orang yang beriman kepadanya, percaya kepadanya bahwa Allah lah khaliqu kulli syai', rabbul alamin. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah Tuhan pemilik alam ini, Tuhan yang menciptakan, pemilik, pemelihara dan sebagainya. Illal ladzina amanu. Yang kedua, selain amanu, ya bukan ini kemudian pilihan, tapi ini plus gitu loh. Iman wa amilus sholihat, dan berbuat baik gitu loh. Berbuat baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling di antara manusia itu. Yang ketiga, saling memberikan nasihat akan kebenaran. Salah satunya yang ngaji ini. Masa kamu ngaji bareng kita begini ini, ya kita ngaji maknani terus tujuan akhirnya saya ingin membentuk kamu menjadi teroris, dan aneh. Tujuan akhirnya adalah kamu menjadi pembunuh orang tuamu, kan aneh. Kamu menjadi orang yang berakhlak jelek, ya kan aneh. Ya kalau kita ngaji itu tentu kebaikan yang kita sampaikan, sekalipun yang menyampaikan belum tentu bisa melakukannya, gitu loh maksud saya. Wa tawassaw, saling. Wa tawassaw bis sabr. Yang kedua, memberikan nasihat, saling memberikan nasihat akan kesabaran itu, gitu loh. Akan kesabaran. Termasuk, nah saya ceritain dalam ini yang ada yang siswa baru enggak di ruangan ini? Belum ada. Soalnya kemarin saya dihubungi Ilur itu, tanya ada siswa baru tapi belum berarti. Dan saya ditanya, ini gimana Pak untuk yang kelas 1 Pak? Apa ngulangi dari awal? Pikir udah aku ngomong iso seminggu pengen tidur remo aku yo. Kelas 1 mulai dulu mukadimah alhamdulillah minggu kok mana-mana kiri soleh nomor 29 kok yo. Pati ngatam lagi pirang tahun gak atam-atam kok iki tak kok balik iman. Wah iya Gak usah seadanya aja saya bilang gitu. Bahwa ngomongnya bangga, bahwa hari anyar muka gak ngurus, aku tidak urus semua aku. Apa nanti balenin derek. Koyok wong ngaji kita fikih di pondok, iya kan? Wah, ngaji ini takrib. Wah, kita mutahharah. Harus oleh nomor 13 munggah kelas loro. Akhirnya ngaji kitab Fathul Mu'in, kitab mutahharah maneh. Kelas loro munggah kitab mutahharah tok. Mulai giliran ngomong ngaji sing diulang bab wudu mbek sembahyang ae. Oh, akhirnya dia gak tahu ngaji bab muamalat, gak tahu ngaji bab bisnis, gak tahu ngaji bab perdagangan, macam-macam. Akhirnya bingung mulai belanda dia omah gak iso nyambut gawe ya kan. Nah, saya nggak mau itu. Jadi ya kita lanjut aja sudah, saya iso-isone tak tekan-tekane. Ataupun Anda nanti itu sudah kelas 3 lulus kemudian tidak melanjutkan di sini dan sebagainya, ya wis rezekimu ya sampai nomor 29 gitu aja selesai toh. Enggak usah ruwet-ruwet ya kan. Semua aku balik ini kan tak pikir-pikir. Kelas 1 nanti diulangi lagi kelas 2. Iki sing kelas 2 iso beda meneh. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tak pikir-pikir, wah iki bisa 3 malam saya ke sini. Sosok tuh ada jalan aku ya. Ini menyempatkan waktu semalam dalam seminggu aja, wah itu siap-siap kayak mati budal gitu. Ya untungnya saya nggak tahu sih, ya kasih tahu. Jadi kalau mau berangkat ke sini saya tak boleh tasku kayak yang di tasku boleh. Ya sudah mau berangkat siap-siap semangat 45. Tetangga innalillahi wa inna ilaihi raji'un mangan aneh ya loh.
NU ya kan? Loh iya, enggak ada ruwetnya gitu. Akhirnya saya bilang, kadang kan sering datang telat itu kan jam 8, setengah 9 lalu datang. Lah itu insya Allah itu urusannya itu jamiah al-butuniyah itu ya, nggak jauh-jauh dari jamiah perutannya. Itu urusan SPBU, stasiun pengisian bahan bakar usus itu namanya. Boleh soto, ya boleh dan lain-lain. Begitu. Jadi ya kita lanjut aja seadanya, ya kan? Ya sing oleh alhamdulillah, sing ka oleh sakono. Terima aja sudah. Insya Allah yang bikin kita bisa, nah ini termasuk sirrun min asrarit ta'allum. Yang bikin kita bisa itu insya Allah itu bukan seberapa banyak dari materi yang kita dapat, tapi seberapa banyak kita mampu untuk melakukan materi itu dalam praktikal sehari-hari. Itu aja. Karena katanya Rasulullah, al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Mau hebat kayak apapun pohon, kalau tidak ada buahnya, ya sudah. Ya bisa jadi manfaat, tapi ya manfaatnya tidak sempurna tentunya. Tapi kalau ilmu itu diamalkan, ya, termasuk diantaranya ini mungkin saya sering cerita bahwa ada sebagian orang menganggap namanya bermanfaat itu mungkin seperti saya begini, ngajar ya kan? Atau jangan-jangan sampai hari ini kamu masih berpikiran begitu. Ngajar, mungkin jadi ustaz, mungkin jadi gus, mungkin jadi guru, jadi ustaz, pokoknya gitu-gitulah. Itu yang disebut dengan ilmunya yang manfaat. Apalagi bisa buat pondok, bisa no, bukan begitu cara menjelaskannya. Ya. Anda kalau masih punya pikiran seperti itu, saya jamin cara berpikir Anda sesat. Itu apakah tidak manfaat begitu Pak? Punya pondok jadi ini jadi iya itu manfaat. Tapi tidak harus setinggi itu target kemanfaatan ilmu. Yang dimaksud dengan manfaatnya ilmu itu adalah ilmu itu yang manfaat tentunya bagi dirinya dulu dong. Itu namanya manfaat, gitu loh. Anda belajar sholat, ini mari rioyo dikereketi tikus sopi atau jah. Kayaknya sebelum puasa kemarin enak deh kayaknya ya. Yang sisa-sisa lama ya, iya enak. Apa tangan saya terlalu jelek apa gimana ya? Kayaknya kabelnya deh yang terlalu jelek kayaknya. Jadi Anda belajar sholat, setelah Anda pahami sholat itu, kemudian Anda mempraktekannya, itu manfaat, gitu loh. Anda belajar puasa, Anda dikasih tahu teori-teori puasa dan Anda mengamalkannya pada puasa bulan Ramadan kemarin, itu manfaat. Anda bayar zakat, Anda tahu bahwa zakat itu wajib dan Anda mempraktekkan pembayaran zakat itu sesuai ketentuan yang diatur dalam agama, ya itu manfaat. Faham ya? Jadi Anda nggak perlu berkecil hati. Termasuk kampung Anda, masyarakat Anda ketika Anda pulang kemudian dengan seenaknya ya menuduh Anda ini sebagai ilmunya tidak manfaat. Hanya ini loh yang cukup saya sayangkan. Sampai hari ini masih ada termasuk di kampung saya, di desa-desa kita lah kayaknya masih banyak. Hanya karena dilihat dari segi profesi yang dianggap tidak sesuai dengan pendidikannya. Masa jadi ustad penggaweane nginggu PT petelor misalkan. Itu kan dianggap sebagai offset gitu dong. Atau ada orang pinter untuk kita cekelannya mek arep. Nang sawah mlebu metu ngrokes. Terus itu dikatakan tidak manfaat. Lo hati-hati pandangan seperti itu bisa sesat kamu ya. Jangan sampai ada pandangan seperti itu. Manfaat itu ya tentu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ya bakal yakin qayatan kiyaku begitu ya. Selamatkanlah kalian ya. Orang-orang yang beriman sudah beriman loh padahal masih diperintah untuk menyelamatkan.
orang beriman, selamatkan dirimu, diri kalian, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian, naroh dari panas api neraka. Ngono lho yo. Jangan gara-gara, kau usah kecil hati kamu. Kamu kan gak mungkin jadi kiai semua di sini ya. Ya sebagaimana gak mungkin jadi bajingan semua, ya kan? Ya kan ngono, lek kiai mesti bajingan aja enggak? Iya kan. Mungkin ada yang jadi pedagang, mungkin ada yang jadi ustaz, mungkin ada yang jadi politisi, bisa jadi. Mungkin ada yang jadi mudin, mungkin ada yang jadi guru, mungkin saja ada yang jadi dosen. Bisa jadi di antara kalian salah satunya mungkin profesor, mungkin nggak ada yang tahu masa depan orang. Ya sekalipun hari ini sih nggak yakin saya ya, potong-potongan ini ya profesor. Tukang solder palingnya. Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Sangat mungkin nasib kita itu masih spekulatif. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Manusia itu tidak ada yang tahu besok mau ngapain, tidak tahu. Ya makanya karena tidak tahu ya jangan memaksakan diri untuk ini. Biasa aja, lakukan aja kehidupan kita, ya enggak? Aman. Saya dulu enggak pernah kok bercita-cita ustaz begini, ngocok kita, malor ngecul yo begini ini. Nah pernah saya bercita-cita itu. Sekolah aja, apalagi SD. Hak terdalam saya kan, hak asasi saya itu tulen, ya enggak? SD mekeran itu kan. Karetan, umbulan, orang-orongan, itu macam dulinan lah pokoknya. Yang anak kecil loh, nggak pernah mikir itu. SMP juga begitu, nggak pernah pikiran saya. Ternyata sekarang saya sudah S2, sekarang kuliah S3 malah, walaupun nggak selesai ya. Nggak ada pikiran itu, nggak ada yang menjamin ya. Nah makanya kamu nggak perlu terlalu jauh juga mikir itu. Ada kejadian itu santri sampai stres loh. Mengalami stres, jiwanya tergoncang gara-gara dia mikirin saya ke depannya mau jadi apa loh, goblok temen dong. Mau jadi monyet kayak, mau jadi keledai kayak, mau tetap jadi manusia kayak, nguntal tempe kayak, nguntal sate, tidak ada yang tahu. Ngapain kok ngurusi barang sih? Gak tahu, ya enggak? Ngurusi aja yang tahu, yang mau tahu apa? Belajar kemarin. Nah setelah kau nanti lulus aliyah kayak, lulus SMA kayak, kau mau luruskan kuliah, atau kau harus boyong karena orang tuamu tidak mampu, atau orang tuamu kaya, tapi dia sakit-sakitan, kamu anak laki-laki tertua harus mengambil alih posisi ayah. Nggak ada yang tahu sih seperti itu. Saya punya tetangga, kemarin ini masih terlihat sehat, 5 waktu ke masjid. Tahu-tahu hari ini saya dengar dia kena komplikasi dan gagal ginjal. Piye jajan? Orangnya sehat sekali. Undangan, berkesan gitu-gitu itu sehat. Seragam kok. 5 waktu kok sholat ke masjid kok. Kalau saya sama. 5 waktu dalam setahun. Sehari berarti. 5 kali dalam setahun. Eping 5 belum ke masjid. Kecuali lek Jumatan terpaksa, soalnya Jumatan di lapangan karena enak rasanya ya. Kalau Jumatan di lapangan, kendang mau piye to iki. Jumatan piye mulai zaman Nabi di masjid to ya, aneh begitu. Orang nggak tahu, orangnya sehat, sering ketemu saya itu, entah itu kundangan, entah itu terkesan. Hari ini saya dengar tiba-tiba kena komplikasi, gagal ginjal, ya harus cuci darah kan. Bayangin coba. Termasuk Anda. Suruh mongsone sehat itu, cocok kamu gagal ya. Cocok kamu gagal, gak ada jaminan. Ngerti-ngerti peok ya toh. Ngerti-ngerti ondel-ondel rusak parah ini. Yo, ya lek sepeda motor ngono. Ngowos karek genti piston ya, karek genti seker, pir seker, seken maneh tarikane ngacil maneh. Lek kowe golek ondel-ondel ndi? Indomaret. Jual beli ginjal manusia ono apa enek di Indomaret ngawur deh. Mbok kira mari kongguan kok ya. Ya tidak ada.
Lah makanya begini, selagi Anda ini masih ada kesempatan, ayo dilakukan. Selagi Anda ini masih sempat belajar, ada kesempatan di luar sana. Itu banyak orang-orang di usia Anda ini, kalau Anda mau keluar ya, di perapatan. Maaf, bukan berarti saya ingin merendahkan. Banyak orang-orang di usia Anda ini, contoh di perempatan-perempatan. Itu yuk. Mohon saya ucapkan wajahnya dari tawatu. Pernah lihat enggak? Wajahnya tawatu kabeh awak. Rambut lemes-lemes meneng lillahi ta'ala ki ngewajek to kelem ya to. Macam-macam. Terus dikene iki padahal itu banteng lho. Dikene iki iso diketonar ya. Are ngono dikene iki di apa jadi? Apa tindik ya? Ditin itu gak siji, kalau 15 jiro itu. Kalau 15 begitu bayangan saya, ya bukan hanya apa jenis anting-anting yang bisa dicantolkan, cangkar kapal kan dicantolkan. Ada yang kalau itu lu nyewantol nyewaruk ngono misalnya. Saking akeh bolong saking. Anda mau itu, kalau mau itu saya sowankan ke kiai Anda. Kayaknya dia sudah kapok, dia merasa tersesat jadi santri, dia ingin bergabung di perapatan, lampu-lampu merah. Ayo, apa itu yang Anda pilih? Orang mungkin boleh ada pilihan ya, tapi kan orang itu kemudian akan menerima dari pilihannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Makanya kita harus banyak bersyukur. Kalau orang itu kebiasaannya berbuat baik, insya Allah balasannya baik. Wa insaran masarun. Kalau pekerjaannya biasanya jelek, maka dia balasannya juga jelek. Kalau orang itu terbiasa dalam kebaikan seperti ini, harapannya seterusnya Anda baik gitu loh. Malulah. Ayo begini. Ini ada logika yang terkadang kemudian ini sepertinya mau menyudutkan. Menurut saya ini falasi. Falasi itu berpikir secara sesat. Cara berpikirnya itu nyasar gitu. Itu falasi namanya. Contoh ini. Masa depan itu kan nggak tahu loh. Buktinya ada santri itu menjadi perampok. Wah itu kan koyok-koyok. Gebiah uya ya. Apanya setetes nila rusak susu sebelanga. Apa iyo gara-gara ada ucapan seperti itu. Kemudian santri seluruh Indonesia ini dianggap perampok semua dan dianggap jelek semua, kan tidak? Kan individual itu. Nah sekarang pertanyaannya, ya kita balik saja. Coba di antara koruptor-koruptor itu, yang orang-orang terdidik, dan juga di antaranya adalah seorang santri juga terdidik, coba kau prosentase lebih banyak mana santri sama yang bukan santri, ayo. Kan karena dibalik ngono. Ya tidak bisa kan cara berpikir seperti itu. Ya kalau ada sesuatu yang jelek satu ya sudah, satu itu yang jelek, jangan kemudian lainnya dianggap jelek. Ya kan isin loh ya, kayak kamu ini mungkin ada yang mulai sanawiyah ada di sini. Mulai sanawiyah ada nggak? Yang mondok sejak kelas 1 sanawiyah dulu sampai saat ini gitu loh, ada kan? Nah kalau yang kelas 2 berarti berapa? 5 tahun ya. Yang kelas 3 berarti 6 tahun. Bayangkan coba, kau 6 tahun di pondok, di Gembleng, mulai dari macam-macam, banyak kenangan indah dan sebagainya. Masa kamu setelah lulus aliyah itu berencana ini menjadi pembunuh? Kan aneh ya. Karena memang Anda itu punya naluri pembunuh. Ya jangan disalurkan dengan cara yang jelek dong, tapi dengan cara yang baik. Apa? Melamar jadi tukang jagal. Naluri saya orang pembunuh. Allahu Akbar, boleh sapi ya. Terus PT, pret misalnya gitu ya. Gemak misalnya gitu ya. Jagal puyuh misalnya gitu. Itu boleh. Tidak apa. Iya. Saya aja. Walaupun saya sudah lama sekali boyong dari mondok tahun 2006. Sudah lahir kah kamu? Belum ya? Belum, paling 1-2 yang sudah ya. 2006 saya baru boyong.
Mulai awakmu sik mambune itu ngono jane. 2016. Oh 18 berarti ya kelas 3 aliyah berarti sekarang gitu. Yang sebelum 3 aliyah itu rata-rata paling 2007 8 ya paling enggak. Nah 2006 udah boyong berapa namanya sekarang? Kita 18 tahun. Nah itu loh saya malu itu. Mau keluar dari rumah pakai celana di atas dengkul gitu. Sekalipun kemudian saya enggak khawatir lah ketemu kalian misalnya. Malu aja saya, enggak enak aja gitu. Karena apa? In khairan fa khairun. Kalau kebiasaan kita melakukan kebaikan, berbuat baik, insya Allah balasannya baik. Mau insaran pasarun. Kalau kebiasaannya jelek ya balasannya biasanya jelek. Biasanya, ya toh. Adapun yang ahli jelek terus akhirnya bagus, dapat jackpot itu ya. Kurang enak piye, seumur hidup bangsat, keparat, kurang ajar, seluruh maksiat-maksiat sudah dia lewati. Di akhir-akhir dia tobat mampus. Husnul khotimah. Ya buat ini rungun lah. Iya lah husnul khotimah Pak. Lek tepak sing berbuat salah kok mate Pak. Itu bukan mati syahid itu, mati sangit gitu ya. Gitu. Saya kira ini sejak di awal-awal saya nggak akan menjelaskan isi doanya. Cuma ini nanti kamu pelajari sendiri ya. Ini ada doanya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ya bukan berarti terus kamu nih doanya Nabi Ibrahim terus kamu bakal jadi nabi, orang mungkin. Rasa kegeeran ngomong nabi sumber mancing kayak apa ada sih. Dari mana Nabi ambil gading lah kayak. Dari mana lebah hijau. Dari mana Pujiarjo, Sitiarjo, sana mayoritas non Muslim kok. Nah ini hanya meniru doa Nabi Ibrahim itu bukan berarti kita ingin mensejajarkan diri dengan beliau. Nah, semoga kita dapat keberkahan doanya. Semoga sekalipun tidak banyak yang akan bisa kita teladani, sedikit banyaklah ada yang nurun ke kita, ngono lho ya. Ora usah kegeeran dadi nabi ya. Nabi dari mana apel gading, profesinya apa? Petani kopi. Ini kau usah tersinggung, yang petani kopi kau usah tersinggung, enggak, ini guyon. Tapi serius ini guyonnya itu. Orang pintu kenabian itu selesai di Nabi Muhammad kok sudah selesai. Tidak mungkin ada. Coba ini masih ada waktu sedikit, saya artikan sedikit ya doanya begini. Ya Allah, ini kalau diartikan indah menurut saya. Doanya Nabi Ibrahim itu kalau pagi hari begini. Orang kalau berdoa ini di pagi hari, maka dia dianggap satu hari penuh itu telah bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, dianggap seperti itu. Doanya begini, Allahumma hadza khalqun jadid. Ya Allah, tubuh ini adalah ciptaanmu yang sangat baru. Reyen ya Allah, gak penting aku ini, gitu loh. Faftahhu alayya bi ta'atika, maka bukalah ketaatanku kepadamu. Kalau yang kemaksiatan jangan kau buka ya Allah, bukalah hanya ketaatanku saja kepadamu. Waqtim huli bi maghfiratik, dan tutuplah, akhirilah badan ini dengan mendapatkan maafmu, warid dan mendapatkan kerelaanmu, warzuqni fihi hasanatan, dan berilah rizki badan tadi itu ya kepadaku, berilah kebaikan yang engkau bisa menerimanya kebaikan itu ya. Wa zakkiha wa dha'ifha li, dan bersihkanlah apa tadi badan tadi ya, dan dan kemudian lipat gandakanlah kebaikan kepadaku. Wa ma amiltu fihi min sayyi'atin, adapun keburukan kejelekan yang aku lakukan, faghfirha, ya tolong maafkanlah ya Allah, innaka ghafurur rahim. Begitu. Artinya begini, Allah itu senang gitu loh kalau doa kepadanya terus kita mengakui kelemahan kita, itu senang gitu loh. Ya.
Hadza dununa la yakhfa 'alaika. Ya inilah kelemahan kami ya Allah, tidak ada yang mampu kami tutup-tutupi di hadapan-Mu. Semua terang benderang. Sudahlah ya Allah, aku memang jahat aku. Begini, kalau Anda itu punya salah, kemudian Anda mengaku kepada orang yang Anda salahi, dengan Anda caranya merendah hati dan mengakui dengan segala penyesalan, kasihan enggak tadi itu kira-kira orangnya? Sajane wong iki duwe gemintu rek, wis siap di tebasno, dipanen, wis siap ditebasno. Gemintu iku wis dirawat temenanan, begitu dideloki sampai meleng-meleng gitu. Apa merah tua begitu. Lah kok kurang sewengi mbok ondo, ya to. Mbok ondo. Ya walaupun gak diunduh kabeh, lah setengah gelang sih lumayan kan gitu ya. Mari diunduh, terus kamu menyesal. Besok paginya kamu datang, Pak Le, mohon maaf saya itu khilaf sekali, gitu loh. Maaf saya khilaf sekali. Ada apa Le? Saya tahu bahwa itu gemintu itu adalah kesayangan Anda dan siap dijual. Tadi malam saya itu kurang ajar, saya nggak punya uang, mau beli. Akhirnya saya mengambil punya Anda sebagian. Tapi role setengah gelangsi nggak banyak-banyak. Kurang ajar kok, setengah gelangsi. Tapi begini loh Pak Le, sumpah itu tidak saya jual. Kalau nggak percaya itu saya makan dengan teman-teman saya yang sama-sama kelaparan. Itu loh buktinya, sampahnya masih ada katanya. Kalau dianggap sampah ini kurang banyak, ya saya naik lagi katanya. Ya ngamuk lah itu loh, ya enggak masuk minta naik lagi enggak. Nah, mohonlah kerendahan hati, mohon maafkan saya. Ya saya mengaku salah dan saya berjanji tidak akan mengulangi. Dimaafkan enggak kira-kira? Dimaafkan karena apa? Dia merendah di hadapan orang yang dia salahi. Lah apalagi ini di hadapan Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Segalanya, Sang Pemilik maaf itu. Ya enggak mungkin enggak dimaafkan. Ngono lho yo. Ngono carane donga iku ngono. Ya lek kan gak iso bahasa Arab, ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Jawa, ngomong ya Allah Gusti. Sebetulnya saya tahu melirik cewek itu dosa. Tapi namanya mata, misalnya gitu ya. Mata ini kurang ajar Gusti. Aku tahu mata ini adalah titipan dari Engkau, tapi aku telah mengkhianati tugas dari mata itu. Ya Allah ya Tuhanku, aku mengakui kesalahan ini ya Allah. Tolong maafkanlah. Tidak ada loh yang bisa maafkan selain Engkau. Nah, itu namanya ngerayu. Nggak ada yang bisa. Mek sampean to iki balik. Wis pokoke sing loman iki gak ono liyane sampean. Gemitune koyo ngene terus suwun yo balik kok aku di sepuro. Padahal paling durung nyepuro asline ya. Wis digek wis diomongi pancen wis nek desa ngene wong sing paling jembar atine wis gak ono melebihi sampean iki balik. Jam. Sabar tenan. Memang tak delok sampean gak ngamuk belas balik. Padahal paling siap ngamuk asline. Wis didisi paham ya? Gitu kira-kira doa itu begitu. Jangan kemudian doa nantang-nantang. Ya Allah dosaku banyak, tapi kan pengampunanmu banyak. Gimana? Kamu ini mah enggak ya ngabuk wong ngono. Oh nek Gusti Allah. Ya boleh aku nolong gemintu boleh. Sepuro kok gak. Temenan le, nek gak di sepuro ora apa-apa, ya gak di sepuro tenan. Boleh nang pacul ndase kira-kira. Iya, aneh seperti itu aneh. Gak mau memposisikan dirinya di hadapan Allah. Kalau kita mau memposisikan dirinya di hadapan Allah, mau merendah, ya pasti di sepuro. Memilih sepuro itu ya Allah. Baik itu kira-kira yang saya bisa sampaikan ya pas di jam 9. Sebetulnya tidak harus pas jam 9 katanya. Anak-anak itu kalau perlu ditambah Pak. Nggak harus jam 9, bisa jam 9.4 sampai setengah 9, setengah 10. Karena anak-anak itu biar agak lama sedikit belajarnya dan biar lebih banyak. Oh iya bagus, jujur hati bagus. Oh, nah aku mulai setengah 10, bengi kon. Tahu kan. Oh, mari pengajian ngletak ngopo-ngopo ning ngene. Aku udah peteng-peteng jam setengah 10. Tambah sepi wong lewat iki kan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.